Baik, kita lanjutkan topik algoritma kita yang ke-12 mengenai sorting. Ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari mengenai searching. Nah, implementasi dari array ya, yang bisa kita gunakan dalam pemrograman adalah dengan melakukan yang namanya sorting. Ya, kita akan pelajari pengantar, metode sorting, dan contoh program sorting. Oke. Nah, jadi proses sorting atau pengurutan ini merupakan proses menyusun data sesuai dengan nomor urutan, ya. Urutan yang ditentukan melalui jenis pengurutan. Nah, jenis pengurutan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada ascending atau menaik. Ini merupakan jenis pengurutan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Contoh, mengurutkan data dari angka 0 sampai 9 atau huruf dari A sampai Z. Itu ascending, menaik dari terkecil ke yang terbesar. Nah, yang kedua ada jenis pengurutannya descending atau menurun, ya, menurun. Nah, ini merupakan jenis pengurutan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Contoh, sebaliknya dia 9 ke 10 atau Z ke A. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dari sorting, adik-adik. Oke, topik kita yang ke-12. Nah, selanjutnya metode sorting. Ada dua jenis metode sorting yang akan kita pelajari dan akan kita implementasikan dalam pemrograman QBasic, yaitu yang pertama kita bahas ada namanya istilahnya bubble sort. Ya, bubble itu gelembung ya. Balon, sort pengurutan. Nah, jadi bubble sort ini merupakan metode pengurutan data atau sorting yang dikenal dengan metode gelembung, di mana cara kerja metode bubble sort adalah dengan menggelembungkan atau menimbulkan data atau memunculkan data yang terbesar dan selanjutnya menempatkannya pada akhir urutan. Dengan metode ini semua data dibaca terlebih dahulu oleh komputer, lalu menyimpannya ke memori untuk selanjutnya dilakukan pengurutan. Nah, ini metode bubble sort. Oke, kita masuk bagaimana cara menyelesaikan bubble sort ya, algoritmanya. Misalnya ada sebuah array, nama arraynya adalah L. Ya. L dengan data sebagai berikut. Nah, ini ada L nama array. I-nya ini adalah indeks atau nomor urutnya, urutannya ya. Nah, datanya ada 2, 3, 7, 4, 6, 9, dan 5. Nah, ini urutannya atau indeksnya. Oke. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Apa kita diminta data array L tersebut akan diurutkan secara menurun, berarti descending. Ya, menurun. Maka langkah-langkah yang dikerjakan sesuai metode bubble sort yaitu kita ketahui dulu posisi awal data adalah sebagai berikut ya, 2, 3, 7, 4, 6, 9, 5. Ada sebanyak 7 data dan data di dalam array ini tidak berurut. Lalu kita diminta untuk mengurutkan data secara menurun atau descending. Maka kita ikutilah langkahnya. Langkah yang pertama, begini cara menyelesaikannya. Langkah yang pertama, untuk pas yang pertama, jadi kita bandingkan data, ini nama arraynya ya, L1 yang sama dengan 2. Kenapa L1 sama dengan 2? Nah, ini dia, kan nomor indeksnya tadi kan 1 di sini kan, 1, 2. Maka L1 berarti data array dengan indeks yang pertama, indeks 1. Makanya si 2, ya, kan 2 nilainya. Bandingkan data L1 atau bandingkan data angka 2 dengan data L indeks kedua yaitu 3. Berarti kita membandingkan 2 dengan 3 ini. Nah, kalau kita buat di sini membandingkannya kan, tentu kita buat gelembung ini. Nah, 2 dengan 3. Jika data L1 lebih kecil, nah di sini kita menggunakan operator
lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena kita diminta untuk mengurutkan data secara menurun. Karena dia secara menurun, ya, maka kita harus gunakan operatornya itu adalah tanda lebih kecil. Ya. L1, jika data L1 lebih kecil dari L2, maka tukar posisinya. Nah, ya. Nah, kalau kita bandingkan, ini kan L1 ya kan, ini posisi awalnya. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Iya, lebih kecil. Maka ditukar. Nah, ketika dia ditukar, posisinya menjadi 3, 2, 7, 4, 6, 9, 5, dan seterusnya. Nah, jadi ditukar dia. Oke. Nah, kalau sudah ditukar kan posisinya udah posisi yang baru dia ini. Masuk dia pas yang kedua. Yang kedua tentu indeksnya berbeda. Yang dibandingkan adalah indeks yang kedua dengan yang indeks yang ketiga. Ini tadi indeks 1 dengan indeks 2. Indeks 2 dengan indeks 3. Seterusnya nanti dia indeks 3, indeks 4. Indeks 4, 5, 5, 6, 6, 7. Begitu terus dia. Ya, ikuti saja aturan. Nah, kita masuk yang pas kedua. Jadi ya berarti kita membandingkan data L2 sama dengan 2 dengan data L3 sama dengan 7. Berarti 2 dengan 7 dibandingkan. Ya, 2 dengan 7. Jika data L2 lebih kecil dari L3, maka tukar posisinya. Maka array L menjadi 3, 7, 2, 4, 6, 9, 5. Berubah juga dia lagi. Masuk kita ke pas 3, bandingkan data L3 yang nilainya 2. Ya, ini dia ya. Ini array terakhirnya kan ini dia ya. L3 berarti ini. 2 dengan data L4. L4 berarti ini 4. Berarti apakah 2 lebih kecil dari 4? Ya, maka pindah posisinya. Nah, 4 jadinya menggantikan posisi 2 yang sebelumnya. Ya, jadi urutannya 3, 7, 4, 2. Masuk ke pas 4, masih langkah yang pertama. Bandingkan data 2 dengan 6. Jika data 2 dengan 6, jika data 2 lebih kecil dari 6, maka tukar posisinya. Nah, ini lagi, tukar lagi dia. 2 sini, 2-nya naik terus dia kan. Awalnya di sini, naik dia jadi ke sini, jadi kemari, digeser dia terus. Sampai dia jadi ke sudut. Karena secara menurun, ya, lebih kecil. Pas 5, bandingkan data apakah 2 lebih kecil dari 9? Ya, maka posisinya menjadi 3796, 37469, 25. Pas yang ke-6. Ini masih langkah yang pertama ya. Bandingkan data 2 dengan data 5. Jika data 2 lebih kecil dari data 5, maka tukar posisinya. 5-nya jadi sebelah kiri, 2-nya jadi sebelah kanan, dan urutannya sebagai berikut. Nah, di langkah pertama ini kira-kira ini sudah terurut tidak adik-adik? Belum, ya. Belum berurut dia karena ada di sini 3. Karena dia belum berurut, maka masuk langkah kedua. Dengan proses yang sama tadi di langkah pertama. Dengan data yang baru, posisinya kan sudah berubah. Nah, bandingkan data yang pertama yaitu 3 dengan data yang kedua. Berarti apakah 3 lebih kecil dari 7? Ya, kalau lebih kecil maka dipindahlah dia, tukar posisi jadi 7 yang sebelah kiri. Masuk pas kedua, bandingkan data. Apakah 3 lebih kecil dari 4? Ya, maka tukar posisinya menjadi 7, 4, 3, 6, 9, 5, 2. Masuk pas 3. Bandingkan data. Indeks yang ketiga yaitu 3 dengan indeks yang keempat yaitu 6. Jika 3 lebih kecil dari 6, maka tukar posisinya. Tukar lagi posisinya. Awalnya 7, 4, 3, 6, jadi 7, 4, 6, 3. Bisa ya? Bisa ya menyelesaikannya dengan langkah-langkah seperti ini ya. Supaya kalian paham. Nah, ini langkahnya ini yang perlu dipahami. Masuk pas keempat, begitu juga dia ya. Dengan ini langkah yang kedua pas 4. Apakah 3 lebih kecil dari 9? Ya. Ini 3 bandingkan dengan 9 ini 93 jadinya, berubah dia lagi dia. Masuk lagi pas ke-5. Bandingkan apakah 3
lebih kecil dari 2. Ini sekarang dia. Oh, 3 dan 5 ya. Ini 3, 6, 5. Kok 5 dia? Oh iya, ini dia yang ini hasilnya. Tadi kan posisinya, ini posisinya dia ini ya. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Iya, maka posisinya menjadi 7, 4, 6, 9, 5, 3. 7, 4, 6, 9, 5, 3. Maka harus bertahap dan menyelesaikan. 5, 3. Nah, selanjutnya yang pas ke-6 membandingkan data indeks yang ke-6 yaitu 3. Indeks ke-6 kan ini. Dengan data indeks yang ke-7 yaitu 2. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Nah, jawabannya tidak. Maka posisinya tetap. Jadi kalau dia lebih kecil saja dia sesuai dengan yang diminta, ya, maka posisinya tetap, jangan dipindah. Kalau dia memenuhi saja dia baru dipindah. Kalau posisinya tetap berarti kan sama, 7, 4, 6, 9, 5, 3, 2. Ini sama dia. Tetap. Tapi pertanyaannya apakah ini sudah berurut? Belum. Belum berurut. Maka masuklah langkah ketiga. Dengan data posisi urutan datanya seperti berikut. Nah, kita gunakan lagi. 7 lebih kecilkah dari 4? Tidak. Ya. Maka posisinya tetap. Maka tetaplah di sini. 7, 4, 6, 9, 5, 3, 2. Masuk pas kedua. Bandingkan dia indeks yang kedua dengan indeks yang ketiga. 4 dan 6. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Ya, maka tukar posisinya. Maka urutannya berubah menjadi 7, 6, 4, 9. Pas yang ketiga. Apakah 4 lebih kecil dari 9? Ya, maka tukar lagi posisinya. Lihat, urutannya menjadi 7, 6, 9, 4, 5, 3, 2. Masuk pas keempat. Untuk langkah yang ketiga ya, langkah yang ketiga. Pas 4. Nah, apakah 4 lebih kecil dari 5? Iya, maka tukar posisinya menjadi 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2. Ya, ada sini perlu kalian perhatikan sudah ada perubahan, sudah ada yang berurut di sini. 5, 4, 3, 2, ya kan? Nah, masuk ke pas 5, bandingkan data indeks yang kelima yaitu 4 dengan data indeks yang ke-6 yaitu 3. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Tidak, maka posisinya tetap. Nah, pas 5 ya, mulai dari pas 5. Nah, di sini pas 6 sama datanya. Tetap bandingkan data indeks yang ke-6 3 dengan indeks 2. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Tidak, maka posisinya tetap. Nah, tetap dia terus sampai pas yang ke-6 dia tetap 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2. Lalu masuklah kita langkah yang keempat. Nah, langkah yang keempat, bandingkan data indeks pertama dengan indeks kedua, berarti 7 dengan 6. Apakah 7 lebih kecil dari 6? Tidak, posisinya tetap. Maka masuk pas kedua, bandingkan indeks yang kedua dengan indeks yang ketiga, yaitu apakah 6 lebih kecil dari 9? Ya, maka tukar posisinya, dia menjadi 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, nanti ini kalian kalau ada tugas ini tetap dilanjutkan ya. Di sini abang buat begini. Untuk pas 3, 4, 5, 6, kan pas 2. Pas 2 dia kan sudah ini hasilnya 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2. Kalau kita buat dia di pas 3 itu kan dia akan membandingkan data 3 dengan ini tadi 2, 3 kan, 3 dengan 4. 3 dengan 4 itu kan ini 6 dan 5. Kalau dibandingkan apakah 6 lebih kecil dari 5? Tidak. Nah, maka kan posisinya tidak ada perubahan ini. Nah, 6 dan 5 lebih kecil enggak? Tidak, berarti posisi tetap. Ini juga 5, 4. Tidak, posisi tetap. Nah, jadi untuk pas 3, 4, 5, 6 tidak ada perubahan data karena dia memang lebih besar data yang dibandingkan dengan data yang sebelahnya. Nah, ini dia pas 3, 4, 5, 6 pada langkah yang keempat. Nah, tapi
kalau ada ujian ini harus kalian lanjutkan. Ya. Nah, kita masuk langkah kelima. Nah, langkah kelima, datanya ini pastikan ini dia karena tidak ada perubahan. Langkah kelima pas yang pertama, kita lihat ini dia. Bandingkan data indeks yang pertama dengan indeks yang kedua yaitu 7 dengan 9. Nah, 7 dengan 9 berarti apakah 7 lebih kecil dari 9? Ya, maka tukar posisinya. Dia menjadi 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Untuk pas kedua, 3, 4, 5, 6, tentu ini tidak ada perubahan data. Maka pengurutan data secara menurun atau descending telah berhasil. Nah, karena sudah berurut datanya. Telah berhasil. Di mana data sudah terurut pada langkah yang kelima pas yang pertama. Nah, ya kan? Nah, langkah yang kelima pas yang pertama datanya sudah terurut. Nah, begitulah cara metode bubble sort. Ya. Nah, lalu bagaimana kode programnya? Ini sudah ada, Abang siapkan kode programnya. Ya, di mana dia merubah data itu? Ya, di sini sudah ada lihat ya. Input data, ini data sebelum diurutkan, maka proses pengurutannya seperti ini. Jika kan ada if, dan tadi kan jika. Jika A indeks, ini menyatakan indeksnya. Indeksnya akan berubah-ubah. Nah, ini pengurutannya secara turun lebih besar dari Y. Dan nah, ini nama variabelnya disimpan ya. Disimpan di bubble lalu akan dikirimkan ke indeks X. Lalu indeks X sama dengan indeks Y. Nah, dipindah. Tukar posisi, inilah dia tukar posisinya. Lalu indeks Y sama dengan bubble. Nah, nilainya inilah jadi nilai bubble inilah jadi nilai si A indeks Y. Awalnya dia kan A indeks X. Ditukar. Inilah dia. Proses penukarannya tadi itu, inilah programnya. Ya. Jika L indeks 1 lebih kecil dari L indeks 2, nah ini proses perubahan. Oke, setelah itu dia ditampilkan. Ini dia. Data setelah diurutkan. Nah, tampilkan. Ya. Nah, kita lihat programnya. Adik-adik ya. Nah, di sini sudah ada programnya. Ya, namanya bubble. Abang buat ya. Oke, ini dia kode programnya. Ya, kode programnya ini. Tentang bubble sort, input banyak data. Nah, banyak datanya kita input sendiri. Biasa dim ini dimensi deklarasi ya, deklarasi variabel array ya. And data, lalu data sebelum diurutkan, proses pengurutan turun for X 1 to N, for Y 1 to N kurang 1. Nah, ini dia programnya. Oke, kalau kita jalankan, start. Oke, banyak data. Tadi banyak datanya berapa ini? Kita coba yang sini saja ya. Ada 7 tadi datanya. Nah, kita gunakan data awalnya. Ini dia data awalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 7. 4, 6, 9, 5. Ya. 7 data. 7. 2, 3, 7. Baru 4, 6, 9, 5. 4, 6, 9, 5. Oke. Kita lihat. Iya. Data sebelum diurutkan 2, 3, 7, 4, 6, 9, 5. Data setelah diurutkan secara turun 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, ini dia programnya. Oke. Oke. Nah, itu dia untuk bubble sort ya adik-adik. Nah, silakan kalian buat program sendiri untuk melakukan pengurutan data. Jadi programnya sudah. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah strike selection sort. Strike selection sort ini metode adalah kebalikan dari metode bubble sort, di mana metode ini menggunakan cara seleksi langsung atau strike selection.
akan memilih nilai yang terkecil dan meletakkannya di urutan terdepan. Nilai-nilai terkecil berikutnya akan diurutkan sehingga diperoleh data yang terurut dari kecil ke besar. Strike itu berarti langsung menyeleksi. Ya. Nah, ini metodenya kalau kita lihat ya, programnya juga berbeda ya kan? Nah, oke. Nah, juga sudah ada programnya secara strike. Oke. Nah, kita buka secara strike. Iya, secara strike. Strike programnya ya. Kalau sudah kita jalankan, oke, banyak data. Misalnya 5 aja kita buat ya. Pertama dia 6, 9, 3, 5, 1. Oke, nah ini dia proses pengurutannya ya. Nah, jadi ini dia langkah-langkahnya, langsung dia di dalamnya pasnya tidak perlu dijelaskan. Dari 6, 9, 3, 5, 1 kita lihat di langkah kelima dia menjadi 1, 3, 5, 6, 9 ya. Jadi bikin ke depan dia. Oke. Nah, itu dia untuk topik kita ya adik-adik, metode bubble sort dan strike selection sort, topik algo yang ke-12 yaitu untuk sorting. Jadi array itu bisa kita gunakan sebagai implementasi bentuk pencarian data. Nah, kapan kita bisa menggunakan ini? Ya, kalau kita menggunakan data-data yang banyaklah untuk pencarian, kita bisa implementasikan. Kita simpan datanya ke dalam array, lalu kita bisa melakukan proses pencarian data dengan program GeoBasic. Ya. Nah, inilah dulu topik kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mengikutinya. Tetap semangat belajarnya dan selamat pagi semuanya.